Halo anak-anak, ya, apa kabar kalian semua? Papa rasa kalian dalam keadaan baik. Puji Tuhan ya, kita sudah melewati beberapa minggu PTM terbatas, ya. Walaupun sudah berjalan dengan baik, ya kita melihat perkembangannya semua dalam keadaan sehat. Itu semuanya karena kita terus berdoa kepada Tuhan supaya tetap kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona, sehingga kita tetap dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka walaupun terbatas. Ya, kita tetap menjaga prokes supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Dalam hitungan 1,5 bulan lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Pasti semuanya bersukacita ya dalam menyambut Natal ini. Apa alasannya kita bersukacita dalam menyambut perayaan Natal? Ya, mungkin ada sebagian yang bersukacita karena dibelikan baju baru, atau ya bersukacita karena berkumpul dengan keluarga, atau bersukacita karena hiasan-hiasan Natal yang begitu indah, ya. Tapi yang paling utama kita bersukacita di dalam menyambut Natal ini adalah karena Yesus Kristus pernah lahir ke dunia ini, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Tapi untuk saat ini Tuhan Yesus bukan lagi lahir di kandung domba, tetapi lahir di hati kita masing-masing. Amin. Oleh karena itulah kita bersukacita di dalam menyambut Natal ini. Mari kita mengangkat pujian, kita bersukacita. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari kita sambut Natal ini dengan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersukacita, Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita nyanyikan dengan sukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Kita akan pujian ini sekali lagi. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Katakan, Natal adalah kisah kasih. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Kita berdoa. Benar Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan kami tidak terasa Tuhan berada di penghujung tahun 2021 ini yang kurang lebih 1,5 bulan lagi ya Tuhan. Dan kedepannya kami akan menyambut perayaan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran-Mu yang 2000 tahun kurang lebih Tuhan telah ada di dunia ini. Sejarah
juga sudah mencatatnya ya Tuhan. Engkau pernah lahir di tempat yang hina, yaitu di kandang domba ya Tuhan. Dan itu terjadi sudah lama ya Tuhan. Dan kisah itu tetap membuat kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, bersuka cita ya Bapa. Engkau yang pernah lahir di kandang domba yang hina, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga lahir di hati kami masing-masing. Sehingga Natal ini adalah momen untuk mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, terutama umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan lahir di dalam hati kami, begitu banyak yang diubahkan dalam diri kami ya Tuhan, dari sikap kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam momen Natal ini, dalam merayakan Natal ini Tuhan, kami percaya Tuhan mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya momen-momen untuk menyambut perayaan Natal ini tetap ada di dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami tetap mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan masih tetap memberikan kami kesehatan, ketika kami sudah menjalani masa pembelajaran tatap muka terbatas ya Tuhan, kurang lebih 2 minggu yang sudah berlangsung ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami sudah tetap melakukan pembelajaran secara offline walaupun terbatas Tuhan, tetapi dalam 2 minggu ini tidak ada hal-hal yang berbahaya yang kami dengar, tidak ada yang terpapar virus corona ya Tuhan. Kami percaya itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan yang membentengi kami, sehingga kami Tuhan tetap dalam keadaan sehat walaupun kami melakukan pembelajaran tatap muka ya Tuhan walaupun terbatas. Kedepannya kami mau serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap menjaga dan melindungi kami, supaya kami tetap selalu sehat ya Tuhan, supaya kami tidak ada yang terpapar virus corona ya Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap boleh menikmati proses pembelajaran dengan sempurna ya Tuhan, yaitu dengan tatap muka ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berikan kami kesehatan selalu, begitu juga dengan guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Engkau berikan Tuhan sukacita kepada guru-guru kami dalam melakukan pekerjaan yang untuk mengajari kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka Tuhan dengan sukacita Tuhan boleh mendidik, boleh mengajari kami, boleh mengenalkan Kristus kepada kami dengan sempurna ya Bapa, sehingga kami menjadi anak didik yang bukan hanya pintar secara akademik ya Tuhan, tetapi kami memiliki disiplin yang baik, kami mempunyai sikap yang baik, dan pastinya kami percaya kepada Tuhan Yesus melalui setiap pemberitaan oleh guru-guru kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan juga sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan telinga kami, hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu sempurna adanya dan boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan setiap firman Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikannya dengan bahasa yang sederhana berkuasa untuk mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau inginkan. Segala dosa yang kami lakukan sepanjang minggu ini, bahkan hari ini Tuhan, kami tunduk di hadapan salib-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyucikan kami dan menyempurnakan kami sebagaimana adanya, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini bertema adalah hidup ini adalah pilihan. Benar ya? Tuhan menciptakan manusia itu dihadapkan dengan berbagai macam dua pilihan. Ya, sekarang tergantung manusianya memilih yang mana, memilih yang baikkah atau memilih yang tidak baik. Karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Juan Tau. Biarlah kita menyimak firman Tuhan dengan baik, dan
Nanti ada kuisnya, boleh dijawab dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Engkaulah perisaiku. Ketika kita memilih Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, setiap masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku kan tenang bersama-Mu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berotoritaslah Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita dari Yunani. Pada suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi seorang bijak bernama Aristoteles. Ia hendak memuji hikmat filsuf dari Yunani yang terkenal itu. Ia membawa anak burung dan menyembunyikan di balik punggungnya dengan kedua tangannya. Ketika berhadapan dengan Aristoteles, dia berkata, "Menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati?" Anak muda ini berpikir, jika Aristoteles menjawab mati, maka ia akan melepas burung itu. Tetapi jika ia menjawab hidup, maka ia akan mencekik leher burung itu.
Dengan rasa was-was si pemuda ini menunggu jawaban dari Aristoteles sambil tersenyum. Aristoteles menjawab anak muda tersebut, "Hidup mati burung itu ada dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki hidup, maka burung itu pasti akan hidup. Tetapi jika engkau menghendaki mati, maka burung itu akan mati." Dengan mendengar jawaban ini, si pemuda tersebut mengangguk, bahkan terheran-heran, dan mengakui kebijaksanaan yang dimiliki oleh Aristoteles. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengandung pesan bahwa manusia hidup diperhadapkan kepada kebebasan dalam memilih, menentukan, memutuskan tujuan hidup. Dalam segala hal kita bebas, namun kebebasan itu bukan berdasarkan ukuran-ukuran duniawi. Memilih hidup berarti mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu melakukan kehendaknya. Apa yang meski kita perbuat dan bagaimana kita melakukannya. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 18. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hidup seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah dan menuntut kita harus memilih salah satunya, misalnya nyawa atau harta, hidup atau mati, karir atau pendidikan, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan lainnya. Bacaan kita hari ini menyajikan suatu pilihan untuk dilakukan oleh umat Tuhan dan bangsa Israel pada waktu itu. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Waktu itu mereka sudah mencapai tahap akhir dari pengembaraannya di padang gurun dan siap memasuki tanah Kanaan. Musa hendak menegaskan dan meyakinkan orang-orang Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, mengingatkan lagi bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai mereka, yaitu bangsa Israel, melalui padang gurun dengan peristiwa-peristiwa besar yang telah dikerjakannya, yaitu Tuhan. Sebelum ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, Musa juga mendorong mereka supaya mereka terus berjuang sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu ke tanah Kanaan. Karena itu Musa memperhadapkan mereka kepada pilihan hidup. Jika mengasihi Tuhan dengan sungguh, ada upah yang tersedia, yaitu kehidupan, berkat, keberuntungan. Sebaliknya, jika mereka tidak taat, yaitu bangsa Israel tidak taat, artinya memberontak kepada Tuhan, dampaknya adalah kematian, kegagalan, dan kutuk. Pesan Musa ini juga berlaku untuk semua orang percaya. Hidup di masa-masa akhir ini kita dihadapkan pada ujian, pada tantangan yang semakin berat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya. Makanya dari 1 Petrus 5 ayat 8 saya baca kepada kita semua, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi, inilah pekerjaan iblis. Iblis membuat bagaimana manusia supaya nyaman dengan keadaan kehidupan yang ada di dunia. Dari sini kita belajar supaya kita tidak hidup dalam keinginan kedagingan.
Karena itu Tuhan menuntut supaya ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Nah, sekarang contoh mau tanya dulu kepada kalian semua, apakah kalian sudah membuat pilihan hidup yang benar dalam hidup kalian? Di hadapan kita ada pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Mana yang kalian pilih? Mana yang kalian pilih untuk kalian lakukan? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah, bersikap kompromi, suam-suam kuku. Tidak ada istilah 50-50. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan berlimpah kasih. Karena itu, Ia tidak menginginkan anak-anaknya mengalami kematian, melainkan kehidupan yang berlimpah dengan keberhasilan. Tuhan mau kita memilih kehidupan yaitu dengan mengasihi Dia, beribadah kepadanya, dan taat melakukan kehendak-Nya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang bersama dengan umat Israel, dengan segala tingkah lakunya yang sering sekali menjengkelkan, Musa sebagai wakil dari Tuhan memperhadapkan umat Israel pada pilihan antara hidup atau mati. Hidup dan mati bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dalam kehidupan dunia yang kekal bersama dengan Tuhan. Musa memperhadapkan pilihan dengan mengatakan, "Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keuntungan, kematian dan kecelakaan." Pilihan ini nampaknya tidak sulit, ya kan, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Karena semua orang ingin hidup, mendapatkan keturunan, mendapatkan berkat, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan yang terbaik atau kehidupan yang baik. Tetapi pilihan ini menjadi pilihan yang sulit bagi umat Israel pada waktu itu, karena mereka lebih suka untuk melakukan keinginan mereka sendiri daripada bersabar untuk menantikan pemberian dari Tuhan. Meski demikian, pilihan ini merupakan pilihan yang sangat penting untuk dipilih salah satunya. Setelah itu akan menentukan bagaimana kehidupan umat Israel selanjutnya. Makanya dari ayat 16, Musa tidak lagi memperhadapkan umat Israel pada satu pilihan, tetapi lebih cenderung mendorong umat Israel untuk memilih hidup, yaitu dengan memerintahkan supaya umat Israel mengasihi Tuhan dengan cara hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan ketetapan peraturan Tuhan. Ini berarti bahwa umat Israel harus taat kepada kehendak Tuhan, dan upah dari ketaatan tersebut adalah mereka akan hidup bertambah banyak dan diberkati Tuhan di negeri yang akan mereka tinggali, yaitu di tanah Kanaan. Dari ayat yang ke-17, Musa juga memberi peringatan kepada bangsa Israel bahwa jika hati mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, bahwa mau disesatkan untuk menyembah Allah lain, mereka akan mendapat hukuman, yaitu menuju kepada kebinasaan. Saat ini pilihan diperhadapkan dengan kita. Apakah kita memilih binasa dalam mengikuti keinginan daging dan berkata, "Yang penting saya happy, yang penting saya bahagia"? Ataukah kita akan memilih hidup dengan mendengarkan dan menaati firman Tuhan? Pilihan seseorang terkadang menunjukkan siapa diri dan bagaimana karakter orang tersebut. Memang tak selalu begitu, tapi yang jelas di setiap situasi pasti selalu ada pilihan yang harus diambil salah satunya. Sekalipun sulit dan membutuhkan perjuangan, masing-masing orang memiliki kebebasan untuk memilih, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari menjadi orang yang bijak dan jangan tergiur dalam kesenangan sesaat, tetapi pada akhirnya berujung pada maut. Makanya jangan sampai salah memilih. Lakukanlah sesuatu dengan berpikir panjang, dengan hasil yang memuaskan dan dapat dibanggakan, terutama membanggakan Tuhan. Makanya ada tertulis, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Dari sini anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita pintar dalam hal memilih dalam pergaulan, memilih untuk terus belajar, memilih untuk taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang baik, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bijak dalam memilih pilihan hidup. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.